Kecelakaan di pabrik merenggut dua ujung jarinya, tapi justru memberinya suara yang akan mengubah landscape musik untuk selamanya. Tony Iommi, pria yang nyaris menyerah pada musik itu, justru menjadi arsitek sebuah genre baru yang lebih gelap, lebih keras, dan penuh amarah, bernama heavy metal. Birmingham di tahun 1950-an adalah sebuah kota yang masih menyisakan luka Perang Dunia Kedua. Pabrik-pabrik berasap, jalanan berlubang, dan rumah-rumah kumuh yang dihuni oleh keluarga buruh. Di tengah kepulan asap industri inilah Anthony Frank Iommi lahir pada 19 Februari 1948. Ia tumbuh di kawasan Easton, sebuah lingkungan yang sangat dikenal dengan kekerasan jalanan. Keluarga Iommi adalah gambaran sempurna kelas pekerja Inggris pasca Perang Dunia Kedua. Ayahnya bekerja 12 jam sehari di bengkel kayu, sementara ibunya mengemas logam di pabrik. Upah mereka hanya cukup untuk makan dan sewa rumah. Birmingham kala itu memang menjadi kota industri yang penuh pegawai pabrik dengan penghasilan pas-pasan. Tak heran, saat kecil, Tony lebih memilih bercita-cita menjadi tukang pukul di klub malam ketimbang menjadi seorang pegawai pabrik. Namun, di usia 10 tahun, saat sedang bermain, Tony kecil tak sengaja menemukan sebuah gitar tua di loteng yang kemudian mengubah tujuan hidupnya. Ia sering memainkan gitar ini secara sembunyi-sembunyi, lantaran ayahnya sangat membenci hobi musik yang sangat ia senangi itu. Di tengah suara mesin pabrik yang menderu, Tony Iommi menemukan sebuah musik yang sangat mewakili dirinya, yang kemudian ia ketahui sebagai blues. Saat itu, stasiun radio lokal yang biasa ia dengarkan sering memutar lagu-lagu milik Muddy Waters dan Howlin' Wolf, musisi kulit hitam Amerika yang kerap mengangkat isu-isu tentang penderitaan, kemiskinan, dan perlawanan. Bagi Tony, blues adalah sebuah musik yang paling jujur dan bisa mewakili perasaannya. Di usia 15 tahun, impiannya sebagai musisi pun harus ia singkirkan sejenak guna menyambung hidup. Tony pun harus bekerja di pabrik pengolahan logam sebagai operator mesin pemotong plat baja. Ia benci pekerjaannya itu, namun tuntutan realitas hidup memaksanya mau tidak mau harus tetap menjalaninya. Di malam harinya, setelah selesai bekerja sebagai buruh pabrik, Tony bermain band bersama band-band lokal setempat dengan membawakan lagu-lagu blues rock. Meski ayahnya terus meremehkan, Tony yakin bahwa musik adalah jalan hidupnya. Setiap kali ia memainkan gitar, Tony merasa seperti sedang melawan semua keputusasaan di Birmingham, dan seolah ia melihat masa depannya yang telah tergambar dengan jelas. Namun, takdir punya rencana lain. Pada tahun 1965, saat ia sedang bekerja, mesin pemotong logam yang Tony operasikan menghancurkan ujung jari tengah dan jari manis tangan kanannya, serta merusak saraf-saraf di sekitarnya secara permanen. Ia menatap tangannya dan sempat berpikir bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Kerusakan di jarinya membuatnya kesulitan untuk bermain gitar. Ia sesekali mencoba untuk kembali memainkan gitarnya. Namun, jari yang telah rusak itu terasa sangat mustahil untuk melakukannya. Semua berubah ketika seorang teman meminjamkannya sebuah kaset rekaman dari Django Reinhardt. Sambil mengulungkan kaset, temannya berkata, "Tony, kamu tahu Django Reinhardt? Tangannya cacat terbakar, tapi dia tetap jadi gitaris terhebat di Eropa. Jika dia bisa, mengapa kamu tidak?" Dan saat pertama kali Tony mendengar karya Django, ia langsung menangis. Django hanya memakai 2 jari, namun nada yang ia ciptakan lebih hidup dari siapapun. Setelah kecelakaan kerja yang Tony Iommi alami, ia sadar bahwa jika ingin kembali bermusik,
ia harus menciptakan sebuah alat yang memudahkannya untuk bermain gitar. Dengan dana terbatas, ia pun bereksperimen menggunakan benda sehari-hari. Di suatu malam, di dapur rumahnya yang sangat sempit, ia menemukan sebuah botol plastik cairan pencuci lantai yang kemudian ia panaskan dan dicetak menyerupai kapsul pelindung untuk digunakan sebagai penutup di jarinya yang telah rusak. Idenya itu ternyata berhasil menahan rasa sakit di jarinya ketika ia sedang memainkan gitar. Namun, ada masalah baru. Bahan plastik yang ia gunakan membuatnya kesulitan menekan senar dengan presisi, lantaran senar gitar yang ia mainkan terlalu kaku ketika digunakan dengan tuning standar E. Untuk mengakalinya, ia pun mengendurkan setelan senar gitarnya hingga ke tuning cis agar lebih memudahkannya. Betapa terkejutnya ia ketika tuning rendah yang ia kombinasikan dengan distorsi amplifier ini menghasilkan suara baru yang sebelumnya tak pernah ada, dengan gemuruh yang lebih berat dan mencekam, yang kemudian menjadi DNA sound heavy metal. Berbekal inovasi jeniusnya yang menghasilkan sebuah sound baru, pada tahun 1968, Tony Iommi bersama 3 pemuda asal Birmingham, yaitu Ozzy Osbourne, Geezer Butler, dan Bill Ward, membentuk sebuah band bernama Earth. Awalnya mereka hanya band blues rock biasa yang bermain di pub-pub kecil dengan membawakan lagu-lagu dari Cream dan Led Zeppelin. Tapi segalanya berubah pada suatu malam di tahun 1969 saat Geezer Butler selesai menonton film horor berjudul Black Sabbath. Awalnya, ia tercengang dengan poster film Black Sabbath yang ia lihat di bioskop. Geezer merasa bahwa nama Black Sabbath terdengar seperti musik yang mereka mainkan. Gelap, misterius, dan penuh ketegangan. Saat mereka tahu nama Earth ternyata sudah dipakai oleh band lain, mereka tanpa ragu langsung mengganti nama band menjadi Black Sabbath. Dengan nama baru, di tengah ketegangan perang dingin, protes Vietnam, dan krisis ekonomi di Inggris, Black Sabbath merilis album perdana pada 13 Februari 1970. Sebuah album yang kemudian melahirkan genre bernama heavy metal. Album ini dibuka dengan raungan gitar Tony Iommi yang mengerikan lewat lagu berjudul Black Sabbath. Sebuah lagu yang menyuguhkan riff tritone terlarang yang sejak abad pertengahan dijuluki sebagai Devil's Interval. Kombinasi nada ini dianggap terlarang karena diyakini dapat memanggil roh jahat. Para personil Black Sabbath mengatakan bahwa ketika proses pembuatan lagu itu, mereka sama sekali tidak tahu sejarah tentang interval tritone itu. Mereka hanya merasa bahwa riff itu terdengar seperti teriakan setan dan sangat pas dengan musik Black Sabbath. Stasiun radio Inggris menolak memutar lagu ini karena dianggap terlalu menyeramkan. Namun, meski tanpa dukungan dari radio-radio mainstream, ajaibnya, album debut Black Sabbath ini justru meroket ke top 10 UK chart dan terjual lebih dari 1 juta kopi dalam setahun. Tahun 1970-an, di tengah popularitasnya yang semakin meroket, Black Sabbath tak hanya menghadapi kritik musik, namun mereka juga dituduh telah menyebarkan kultus setan oleh kelompok agama konservatif. Album-album mereka dibakar dan dicekal habis-habisan. Oleh mereka, Black Sabbath dituduh telah menyebarkan sebuah propaganda terkait okultisme. Namun para personil Black Sabbath membantah tuduhan itu. Mereka menegaskan bahwa Black Sabbath hanya menulis tentang ketakutan dan kegelisahan manusia. Mereka tidak ada maksud untuk menyebarkan propaganda apapun. Di tengah kegaduhan dan berbagai pencekalan yang dialami oleh Black Sabbath, hubungan Tony dan Ozzy juga semakin renggang. Saat mereka sedang proses rekaman untuk album Sabbath Bloody Sabbath yang rilis di tahun 1973, Tony hampir keluar dari band. Sementara Ozzy yang semakin dibelenggu oleh adiksinya berubah menjadi seseorang yang sangat kacau. Saat tur volume 4 di tahun 1973, Ozzy pernah menghilang sebelum manggung.
yang kemudian diketahui bahwa Ozzy ternyata sedang menyantap barang haram di hotel sepanjang 3 hari berturut-turut. Mengetahui itu, Tony mengancam akan mengganti Ozzy dengan vokalis lain. Namun, ultimatum Tony selalu disepelekan. Sampai akhirnya, setelah bertahun-tahun, Tony berusaha menjaga band ini tetap utuh dengan personil original. Pada 1979, Tony terpaksa harus memecat Ozzy dan menggantinya dengan vokalis baru bernama Ronnie James Dio. Di tahun 2005, majalah musik Kerrang memberikan gelar Godfather of Metal kepada Tony Iommi. Tony tak pernah membayangkan bahwa tangan cacat ini justru telah membawanya sejauh ini. Banyak orang meyakini bahwa tanpa ada Black Sabbath, tak akan pernah ada genre musik bernama heavy metal di muka bumi ini. Hingga kini, tercatat ada banyak modifikasi dari musik heavy metal yang menghasilkan berbagai subgenre dengan ciri khas masing-masing, seperti thrash metal, death metal, black metal, dan sebagainya. Namun, di balik semua perkembangan itu, ada satu fakta yang tak pernah berubah, yaitu bahwa genre ini dimulai oleh seorang buruh pabrik yang mengalami kecelakaan kerja bernama Tony Iommi